Mungkin belum ya. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, alhamdulillah bisa ketemu ya. Silakan lanjut, Pak. Saya mantau aja. Oke, siap. Maaf nih off cam saya, Pak. Siap Pak Haji. Ini kebetulan kelas perdana, Pak. Oh, ini kelas perdana ya? Iya, nah ini kelas perdana dan Pak Happy nih luar biasa. Tapi sebelumnya public speaking pernah disampaikan nggak ke kelas ini, Bu? Public ini memang mata kuliah public speaking, Pak. Mm-mm. Ya, jadi ini memang perkuliahan public speaking di Oh, mana school. Yes. gitu. Jadi ini sudah kalau menurut jadwal ini sudah pertemuan ke-11, Pak. Oh, Jadi luar mungkin biasa. sedikit banyak mungkin teman-teman juga tahu teorinya aja nih, Pak, ya teorinya nih. Dan sedikit di kelas praktikum. Jadi Siap, memang fokus kami memang bagaimana teman-teman ini bisa percaya diri berbicara di depan audiens, terus bagaimana bisa istilahnya mempersuasif konsumen pada nantinya, karena kan ini kami prodinya marketing ya, Pak ya. Betul. Jadi ya mau tidak mau nanti larinya pasti akan ke arah konsumen. Iya, customer ya, Bu ya. Yes, customer kita. Padahal customer kita itu kan banyak ya, Pak ya, nggak cuma orang dewasa, mungkin Iya. anak-anak segala macam. Siap. Baik, ini teman-teman juga sudah banyak bergabung. Kita akan mulai sekarang atau kita akan tunggu 2 menit lagi, Pak. Jadi nanti Siap. jam 1:05 kita akan mulai Oke, Bu. prosesnya. Teman-teman nanti mohon pada saat nanti Pak Happy share knowledge bisa ya dihidupkan kameranya biar Pak Happy ini tahu nih wajah-wajah teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu di jalan mungkin bisa saling menyapa gitu ya. Iya, dan salah satu materi public speaking kita harus eye contact gitu loh, Bu. Itu dia eye contact. Jadi harus semuanya buka kamera nih, nggak usah malu-malu. Iya. Silakan yang tadi ya Betul. belum pakai hijab silakan. Ya. Karena memang kami ini sudah 1 tahun lebih, kami memang full daring, Pak. Jadi kemungkinan ini teman-teman juga berada di domisilinya masing-masing, bukan hanya di Jakarta saja, jadi mungkin ada yang di daerah segala macam. Oh, gitu. Paling jauh dari mana nih, Bu ya? Kenapa, Pak? Paling jauh dari mana daerahnya nih, Bu? Paling jauh dari mana coba teman-teman yang paling Ada jauh? nggak yang paling jauh dari mana nih, Kak? Jawa Timur ada kalau nggak salah ya. Ada Jawa Timur? Luar biasa. Ada nggak Jawa Timur? Nggak ada. Sumatera? Nggak ada juga. Oke. Paling jauh mana? Jawa Barat ya? Jawa Barat. Paling jauh nanti Jagakarsa kali, Bu ya. Itu kampus kami, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Kris, selamat siang. Ini Pak Kris juga sudah bergabung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini kebetulan sepertinya waktu itu kan Pak Happy pernah ngisi ya di Iya, acara BP yang betul. apa namanya mahasiswa baru ini, kayaknya mahasiswanya pas di mereka deh kayaknya nih. Oh gitu ya. Hmm, Oh wajahnya familiar sih saat kami lihat dari stage waktu itu. Oh gitu. Oke, teman-teman. Siap, kita Bapak, mulai. Ibu, boleh saya mulai ya supaya Siap. nanti kita bisa efisien di waktu, karena saya yakin Pak Happy ini kan sibuk banget. Jadi kalau terbuang 1 menit itu kayaknya sayang gitu ya. Masya Oke, Allah. saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang kami hormati, Pak Happy yang kami hormati juga, Pak Aji selaku Kaprodi di sini, dan Pak Kris ini yang memang teman TikToknya Pak Happy. Terima kasih sudah menghadirkan Pak Happy ke kelas kami gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa langsung paham atau bisa langsung istilahnya praktek dengan memang yang pakarnya seperti itu. Kalau selama ini kan hanya belajarnya teori, kemudian praktek ya oke lah gitu. Tapi ini langsung dengan praktisi sehingga harapannya terserap semua ilmunya sehingga nanti teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari pertemuan kali ini. Nah, saya perkenalkan dulu teman-teman, boleh nggak kameranya dibuka? Pak Happy ingin memandang wajah teman-teman Iya, semuanya. harus eye contact nih dengan pesertanya. Kalau mau dibuka semuanya, eye contact itu salah satu hal yang paling penting. Luar biasa. Ya, salah satu hal yang penting di public speaking. Oke. Nah, saya perkenalkan dulu nih teman-teman. Di sini sudah hadir Pak Happy Chandrayana. Beliau ini salah satu praktisi di public speaking yang sudah malang melintang ya
di di Indonesia. Beliau ini S1-nya Tarbiyah Pendidikan Agama Islam di Institut Studi Darussalam Gontor Ponorogo, kemudian S2-nya Ilmu Komunikasi. Pas banget ya Pak ya, dengan pengalamannya luar biasa banyak sekali, saya nggak mungkin sebutin satu-satu, tapi beliau ini menjadi salah satu MC gitu ya, salah satu pembawa acara untuk acara kenegaraan seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu dan supaya pertemuan kita ini berlangsung dengan lancar dan tertib, boleh nggak kita berdoa dulu teman-teman? Oke, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon supaya acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar, tidak ada halangan apapun. Untuk itu kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Pak Happy. Kami persilakan Pak Happy untuk bisa langsung memaparkan. Dicek dulu Pak, apakah sudah bisa share screen? Oke, siap. Ya, Nanti kita udah dicek Bu. Oh, baik. Oke, siap. Ya, kami persilakan Pak Happy langsung ya teman-teman. Tolong disimak ya. Oke, take a notes hal-hal yang memang perlu kalian catat, tolong dicatat. Siapa tahu akan muncul juga di ujian-ujian berikutnya atau bisa kalian terapkan itu di kehidupan nanti. Oke, thank you so much. Silakan Pak Happy, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebuah kehormatan bagi kami hari ini bisa bergabung dengan 35 orang lebih hari ini. Salam hormat buat Ibu dosen yang terhormat, dan ini sekaligus sebagai host moderator hari ini luar biasa akan memandu acara segmen public speaking kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan. Pak Kris, terima kasih, dan salam hormat juga untuk Pak Aji, Kak Prodi kita hari ini berikan kesempatan bagi kami untuk sharing dan berbagi dengan Anda semuanya. 3 hari berturut-turut antar kampus ini beragam karakternya Kak. Beberapa waktu lalu dengan kampus UIJ, kemarin dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan jujur ya Kak ya, hari ini saya 1 menit bersama you semuanya. Anda on cam itu menunjukkan karakter Anda masing-masing. Jujur beberapa kampus kemarin untuk on cam ini kayaknya susah banget teman-teman ya, karena mungkin mereka malu untuk menunjukkan kameranya, mereka tidak pede untuk menunjukkan kameranya, dan amazing. Saya melihat satu frame hari ini dan bisa eye contact dengan Anda, dan ternyata karakter seorang pembicara itu bisa dirasakan oleh feel audiensnya, dan sekaligus juga sama kita bisa merasakan karakter audiens itu dari kita sebagai pembicara, dari cara kita duduk, sorotan mata itu juga sangat menentukan. Oke, teman-teman, kita akan waktu yang sangat sempit. Biasanya materi public speaking 4 jam loh kakak-kakakku ya. 4 jam sampai 8 jam. Tapi hari ini waktu 1 jam 30 menit saya akan benar-benar fokus dengan Anda semuanya. Hari ini topik kita yang harus kita angkat adalah speak with power. Bahwa semua insan yang ada di segmen hari ini, Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, Kampus Politeknik APP Jakarta, gimana kalau kita harus tampil bicara itu dengan power. Power bukan berarti kita teriak teman-teman. Power bukan berarti kita ngomongnya itu harus kenceng, tidak. Tapi power itu bagaimana kita bicara di depan customer, bagaimana kita bicara di depan konsumen, bahasa tubuh kita punya power. Kemudian eye contact kita, mata kita punya power, karena apapun yang you katakan, apapun yang you lakukan di depan customer Anda, itu memberikan energi yang luar biasa di depan orang-orang sekitar kita. Percaya deh teman-teman. Saya dapatkan materi ini ternyata bukan dari bangku kuliah, tapi dari bangku pengalaman. Dari jam tayang selama kurang lebih hampir 18 tahun mungkin teman-teman ya. Dan saya simpulkan sampai hari ini bahwa speak with power. Kalau kita bicara harus menggunakan power. Maka saya yakin hari ini perdana saya bertemu dengan teman-teman di Prodi Manajemen Pemasaran ini, dan saya akan ambil evaluasi nih setelah hari ini sebelum saya ketemu dengan teman-teman yang besok nih MP2B. Kalau boleh tahu MP2A, MP2B ini apa kalau boleh tahu Bunda? Oke,
Oke, ini kelasnya Pak. Jadi hari ini MP, itu adalah manajemen pemasaran, kelas MP itu. manajemen pemasaran kelas A, semester Oke, 2 I kelas A. see. Jadi kami ada 4 kelas Pak. Oke, I see. Hari Oke. ini adalah kelas A, besok ada 2 kelas ya kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, betul. Kelas C dan D, kemudian satu pertemuan lagi nanti dengan kelas B di hari Rabu tanggal 9 kalau nggak salah, demikian ya Pak ya jadwal kita. Oh iya, siap, siap. Oke, Oke, berarti hari ini kelas A deh. Kelas A ini berarti orang-orangnya harus AA semua nih teman-teman ya. Maka saya minta semuanya hari ini fokus. Saya perkenalkan diri selain oleh Ibu dosen tadi udah memperkenalkan, saya Happy Chandra. Sebenarnya asal saya dari Tasikmalaya. Cuma saya tinggal di Bogor, kemudian berkiprah banyak di Istana Negara. Dari zaman pemerintahan SBY belajar banyak tentang zona public speaking bersama Tantowi Yahya Public Speaking School. Hari itu di Istana Negara, kemudian kita bergabung dengan TV Voice Over, salah satunya di TV One. Pasti you pernah mendengarkan audio ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Nah, saya belajar vokal banyak banget dengan orang-orang voice over di beberapa titik. Tapi paling tidak hari ini saya akan lebih fokus ke Anda semua. Bagaimana caranya kita bicara dan bicara itu bisa menggerakkan orang lain teman-teman. Semua yang hari ini hadir, bagaimana kita bisa bicara di depan orang-orang sekitar kita. Dan bicara kita itu bisa mempengaruhi orang. Tapi bukan berarti kita menghipnotis mereka. Maka 1 jam 30 menit lebih hari ini, Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Kampus Politeknik APP Jakarta memberikan ruang nih bagi kita. Bahwa skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara kita. Skill bicara yang menggerakkan itu sangat dirindukan oleh customer kita. Dan juga konsumen kita teman-teman. Yang kedua, bicara yang naik kelas, bicara yang berpengaruh, itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di MP ini, manajemen pemasaran ini mengatakan, Pak Happy kayaknya ini bukan materi saya Pak. Karena saya nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang MC. Kayaknya public speaking kan hanya untuk orang-orang yang ceramah Pak Chandra. Kayaknya public speaking hanya dibutuhkan hanya untuk orang-orang yang dia punya talent sebagai host atau presenter. Nah, buang energi negatif itu people. Karena yang namanya public speaking sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Apalagi Anda suatu saat, teman-teman manajemen pemasaran ini akan bertemu dengan customer, akan bertemu dengan konsumen. Bagaimana Anda dalam waktu 5 menit bicara dan orang-orang sekitar Anda mengatakan you are amazing speaker. Karena apa? Jadilah pembicara itu mengesankan di 5 menit pertama. Nanti kita akan coba teman-teman. I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda on cam, on microphone, dan you bicara. Karakter bicaramu itu nanti akan menentukan, oh you punya good vocal, oh you vokalnya kurang diangkat sedikit, you harus diangkat grafik audionya di atas 40%. Nah, kita akan tentukan nanti. Tapi paling tidak, saya akan sharekan dulu terlebih dahulu kepada Anda semuanya bahwa saatnya kita naik kelas hari ini teman-teman. 1 jam 30 menit, you out dari Zoom sudah mendapatkan satu formula. Oh, berarti hari ini saya harus bicara jangan terlalu buru-buru, bicara harus per kata, bicaranya naik kelas. Saya yakin lawan bicara Anda akan mengatakan you are amazing speaker. Kenapa saya katakan ini kepada semua teman-teman hari ini? Karena ini sekarang yang dicari kalau tidak salah teman-teman. Selama beberapa titik saya mengisi di lembaga, di corporate, banyak mereka yang mencari Pak Happy. Ada nggak sih quote yang mengatakan bahwa bicara itu harus menggerakkan orang? Akhirnya banyak yang mencari quote ini teman-teman. Sampai satu frame yang akan saya munculkan ini nih, mereka sanggup beli loh Kak. Quote yang akan saya sharekan sebentar lagi nih akan muncul. Karena ternyata itu sangat menghipno, sangat berpengaruh ketika dia mau bicara di depan orang. Apa itu? Ini dia teman-teman. Teman-teman bisa mencatat nih tulisan ini. Bahwa pertama, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi ya Kak ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau Anda diminta oleh dosen untuk bicara, untuk presentasi, tiba-tiba ngomongnya kayak gini, yang penting anak ngomong, yang penting gua ngomong hari ini, pasti gak beres dia ngomongnya. Ingat teman-teman, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi mahasiswa pemasaran ini sangat penting Kak. Jangan yang penting jadi mahasiswa pemasaran. Jadi orang marketing itu sangat penting. Jangan yang penting jadi orang marketing.
Karena ini mindset teman-teman. Banyak orang yang gagal bicara di depan umum, banyak orang yang bicara gagal dia di depan customer karena dia tidak tahu kalau itu sebenarnya dirindukan oleh lawan bicaranya. Akhirnya dia ketika bicara banyak yang nervous, banyak yang gagal. Ya, kita mainkan hari ini people. Setuju ya kalau saya mengatakan bahwa hari ini di tengah pandemi COVID-19 you tetap punya spirit untuk belajar sama-sama apalagi dalam ranah bicara, karena saya yakin teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman yang siap untuk belajar apalagi dalam ranah zona bicara untuk lebih memperdalam, karena para dosen, ibu dosen yang sudah men-sharekan tentang dunia public speaking saya yakin udah banyak banget. Saya hanya memperkuat lebih dalam aja kepada Anda semuanya hari ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 teman-teman APP tetap Anda semuanya harus berkiblat salah satunya ke satu bendera ini teman-teman. Kenapa? Kalau Anda melihat satu gambar ini luar biasa. Ini adalah bendera kebanggaan bukan orang Brazil, ini bukan bendera kebanggaan orang Zimbabwe, bukan bendera kebanggaan orang Uruguay. Ketika saya tanya nih teman-teman kampus, ini kira-kira bendera mana? Banyak loh kayak nggak tahu, hanya satu orang Pekanbaru kemarin yang tahu. Ini bendera, sebuah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakan ini teman-teman? Orang Solomon ini, mereka walaupun dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, orang Solomon ini walaupun mereka diserang wabah, diserang virus itu sejak lama sebelum datang COVID. Orang Solomon ini walaupun mereka ini dikatakan negara termiskin, mereka serba ortodok, mereka sangat primitif teman-teman. Anda lihat deh pakaiannya. Pakaiannya tak elok dipandang. Rumahnya tak layak huni. Tapi mereka punya skill. Mereka kalau bicara spiritnya luar biasa loh teman-teman. Mereka kalau ngobrol dengan kita, walaupun mungkin bahasa tubuhnya seperti ini, tapi ketika dia bicara, itu benar-benar menggerakkan kita yang mendengarkannya. Padahal dia tinggal di tempat yang sangat terbatas, serba kekurangan, diserang wabah setiap detik, setiap saat. Sebelum COVID datang, COVID bagi mereka kecil banget teman-teman. Walaupun mereka itu tinggal di tempat terpencil, tapi mereka punya skill. Yuk kalau ketemu dengan mereka, kalau bicara, oh amazing. Tapi ternyata apa yang kita bisa highlight dari segmen ini? Saya harus men-sharekan, saya combine materi public speaking hari ini dengan public speaking motivation. Karena orang bisa bicara karena ada sense of motivation. Salah satunya adalah apa yang membuat orang Solomon ini dia menderita. Apa yang membuat orang Solomon ini dia terpuruk. Salah satunya adalah yang membuat virus ini mewabah di area Solomon gara-gara pohon yang tebal ini. Anda lihat pohon ini. Pohon ini itu benar-benar jadi sumber penyakit bagi orang-orang Solomon. Tapi orang Solomon tetap survive. Mereka tetap bertahan. Mereka tetap punya skill, sangat skillful. Orang Solomon walaupun diserang wabah gara-gara pohon ini, orang Solomon ingin banget mereka menghancurkan pohon ini tapi tak punya alat. Kalau insan APP, teman-teman di Jakarta atau di sekitarnya, yuk kalau punya sesuatu yang ingin menghancurkan pohon ini yuk gampang. Yuk cari gergaji atau digital cutting, hancurlah pohon ini. Tapi bagi orang Solomon, mereka tak bisa teman-teman. Mereka tak bisa menghancurkan pohon ini, mereka tak punya alat, mereka serba keterbatasan. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan? Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan teriakan. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu hanya dengan teriakan. Seluruh warga Solomon, mereka berteriak dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Kekuatan suara, kekuatan vokal, kekuatan keyakinan terhadap Tuhannya. Dengan izin Allah, pohon ini tumbang dan hancur. Gara-gara teriakan itu. Apa hubungannya dengan public speaking? Public speaking identik dengan lisan teman-teman. Public speaking identik dengan bicara. Maka dalam segmen parenting ada namanya kita bersama beberapa pakar parenting, kita bikin segmen bahasa cinta untuk sang buah hati. Nanti suatu saat, ini kakak kita yang perempuan ini, mahasiswi kita, yuk akan menjadi seorang ibu. Butuh loh kak public speaking. Jangan salah loh kak, ibu-ibu butuh public speaking. Apa hubungannya?
Bahasa cinta untuk sang buah hati. Ketika seorang ibu dia berteriak di depan sang buah hatinya dan teriakan itu negatif. Sampai grafik vokalnya itu di atas 80% dan dia teriak, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang aja kau dari rumah ini. Kau balik aja, kau keluar dari rumah ini. Oh, dia teriak tuh. Kenceng banget teriakannya. Dan itu benar-benar mengganggu bola pikir buah hatinya. Ternyata teman-teman, satu teriakan seorang bapak, seorang ibu, dan itu negatif, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Saya ulangi ya, satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Maka salah satu ungkapan bahasa Arab itu indah sekali saya terjemahkan ya, bahwa omongan itu Kak, bicara itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jadi kalau you bicara, ingat Kak, kalau Anda dalam keadaan tenang bicaranya, Anda benar-benar dengan hati bicaranya, you bicaranya benar-benar you prepare untuk bicara, maka lawan bicara Anda pun akan menerimanya dengan tenang, akan menerimanya dengan hati, dan dia pun siap untuk jadi pendengar yang baik. Termasuk di depan customer Anda, termasuk di depan konsumen Anda. Kenapa? Maaf saya sebutkan, sudah minta izin. Kenapa waktu itu beberapa marketing Astra di Sunter, kita share para marketer people ya. Dan dia gagal di 5 menit pertama ketika bicara di depan customernya. Anda tahu gak gara-gara apa? Ternyata simple Kak, kesalahannya sederhana. Gara-gara dia bicara menyimpan tangan di saku. Dia ngomong depan customernya, depan konsumennya, marketing ini, dan dia bicaranya sambil menyimpan tangan di saku. Kenapa dia bisa gagal? Baru 1 menit dia bicara di depan customernya, itu konsumen bilang, mas, udah mas, cukup mas. Mbak, cukup mbak, bicaranya udah cukup. Itu bukan dia fokus ke materinya, udah keren Kak, udah prepare dia. Tapi gara-gara dia menyimpan tangan di saku sambil bicara, gagal dia menggolkan produknya, no closing, tidak sampai gol. Akhirnya ya seperti itu. Kalau Anda mengatakan Pak Happy, itu kan tangannya kan nggak ngomong apa-apa. Yes, tangan memang tak ngomong apa-apa, dia hanya menyimpan tangan di saku. Tapi dengan cara dia menyimpan tangan di saku, menunjukkan itu adalah bad character. Anda tahu nggak Kak? Nanti ada satu segmen kelima, bahwa menyimpan tangan di saku adalah melanggar kode etik kita saat bicara. Dan banyak yang harus kita hindari saat bicara, nanti kita share-kan. Maka saatnya hari ini kita on-kan jiwa raga kita people dalam zona bicara. Anda suatu saat akan menjadi seorang marketer people. Yuk kita on-kan jiwa raga kita. Yang pertama, orang yang hebat saat kita bicara di depan orang itu, pastikan dia bicaranya menggunakan ini dia, mind. Saya ulangi ya teman-teman. You kalau bicara harus menggunakan mind. Yang agama Islam, you pasti pernah mendengar satu kutipan ayat, afala ta'qilun. Apakah kau berpikir segala sesuatu kita lakukan harus dengan mind, kuliah dengan mind, you memasarkan produk harus dengan mind Kak. You nggak bisa kalau hanya bicara dan tidak menggunakan mind. Yang kedua, ini yang paling penting, you lakukan segala sesuatu apalagi saat bicara di depan orang dengan hati. Dan yang ketiga adalah you harus seperti orang-orang Solomon, di tengah keterbatasan tapi kita punya spirit. Anda tak bisa mengatakan, Pak Happy saya mah orangnya nggak pedean Pak Happy, saya mah orang kecil, saya mah tinggal di kampung kecil Pak Chandra, saya itu keluarga kecil, saya itu rumahnya kecil, kendaraannya kecil. Kalau you selalu mengatakan itu, kapan mau bergeraknya Kak? Karena orang yang selalu mengatakan, kayaknya saya nggak bisa bicara Pak, semakin you bicara seperti itu, itu yang terjadi. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Maka ingat ya Kak ya, kunci yang pertama inner dalam hal public speaking adalah you harus bicara dengan 3 kunci ini. Mind, heart, spirit. Anda sudah dikasih asupan banyak, nutrisi banyak tentang public speaking oleh dosen-dosen Anda. Saatnya Anda harus be brave in public speaking teman-teman. Yuk, saatnya kita berani mulai ya. Berani mencoba. Karena berani mencoba itu 50% berhasil, 50% gagal udah pasti teman-teman. Kalau you tak berani mencoba sama sekali, itu 100% gagal. Apapun wujud Anda, apapun fakultasnya, apapun jurusannya, tetap Kak, public speaking sangat dibutuhkan. Hari ini dengan insan pemasaran, kemarin dengan kedokteran. Judulnya sama Kak, public speaking. Besok dengan
bukan pemasaran lagi, kayaknya nggak ada hubungannya mungkin dengan public speaking, tapi ternyata mereka butuh public speaking. Ingat Kak, you hari ini diberikan kesempatan oleh kampus untuk belajar public speaking, saatnya berani memulai. Jadi nanti ketika saya minta, you bicara ya, oke, on kan, siap Pak Chandra, saya bicara hari ini. Oke. Yang berikutnya berani tampil beda. Ketika kampus lain mereka menggunakan gaya public speakingnya dengan payung warna hijau, hari ini you menggunakan payung warna biru. Be different, tampil beda teman-teman. Pasti you akan dirasakan amazing speaker oleh orang-orang sekitar Anda. Jangan sama teman-teman, saya mau kayak kampus ini, bicaranya oh no. Berani tampil beda, be different. Itu adalah orang yang tampil public speakingnya berkarakter. Kenapa? Saya selalu mengatakan ini. Saya minta di bawah gambar saya Ignatius Tegar Saputra. Kayaknya you fokus banget hari ini Kak. Ignatius Tegar Saputra, bisakah Anda on-kan mikrofonnya? Ya. Oke. Dekatkan mikrofonnya ya Kak ya. Oke, suaranya terdengar 20% di sini Kak. Oke. Silakan Ignatius Tegar Saputra, bisakah Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? I need your vocal here. Perkenalkan, nama saya Ignatius Tegar Saputra. Saya dari kelas MPE 2A. Dari daerah mana Kak kalau boleh tahu? Saya dari daerah Jakarta Timur. Oke. Cijantung. Oke, Ignatius Tegar Saputra. Sekarang you introduce yourself dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak mubazir kata-katanya, like this. Selamat siang, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Cukup Kak? Like that. Saya ulangi ya Ignatius ya. Selamat siang, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. You on kamera, melihat ke kamera, kemudian kita melihatnya dari sini. Oke, siap ya. Saya ulangi ya. Selamat siang, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Jangan kebalik Kak. Kemarin anak UI ngomongnya terbalik. Selamat siang, saya Depok dari Ridwan. Kebalik itu mah tuh. Coba Ignatius, kita mulai ya. Operator standby sebentar ya. Ya, 3, 2, mulai. Selamat siang, saya Ignatius Tegar Saputra dari Cijantung. Iya, dari Cijantung Jakarta kan? Iya. Oke, itu lebih nice dibandingkan yang pertama tadi, kepanjangan terlalu banyak grafitnya. Dibaca redaksi ini Ignatius, silakan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Yes, amazing. I like that. Terima kasih Ignatius Tegar Saputra. Silakan di-mute kembali audionya. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. You hari ini bersama para dosen yang terhormat diminta, diharuskan untuk menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang ada di APP di manajemen pemasaran ini bukan hanya pintar tapi harus berkarakter, termasuk dalam zona bicara. Pembicara yang pintar itu very much di Nusantara ini sangat banyak sekali teman-teman. Pembicara yang mereka keren banget, knowledge public speakingnya itu banyak banget. Tapi bisakah Anda bicara bukan hanya sekedar dengan keilmuan Anda tapi dengan karakter Anda? Sampai nanti ada orang mengatakan, saya suka banget loh teman-teman manajemen pemasaran kalau bicara dia itu bicaranya itu nice gitu ya. Terus ramah bicaranya. Kalau dalam Al-Quran ada bahasa kau dan layinan, kata-katanya lembut. Kalau dalam bahasa lain mungkin ada yang mengatakan kata-katanya itu enak banget didengarnya. Oh itu pasti orang-orang APP, pasti dia orang manajemen pemasaran kelas A nih pasti nih yang ngomong. Oh itu udah punya karakter dia Kak. Orang yang punya karakter bicara sebelum dia ngomong aja Kak, itu bahasa tubuhnya berbicara. Saya ulang ya Kak ya. Orang yang punya karakter saat bicara, sebelum you ngomong di depan customer Anda, di depan konsumen Anda, itu konsumen, itu keren banget ya. Itu sebelum dia ngomong aja bahasa tubuhnya udah bicara. Bagaimana mengupas itu? Kita kupas nanti teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup kita sampai maghrib hari ini ya. Oke, people. Kenapa harus katakan berkarakter? You tanya kepada saya, Pak Happy, kenapa sih? Dari tadi kayaknya ngomongnya karakter. Survei Kak. Seluruh public speaker kumpul di Jakarta Convention Center hari itu. Bersama Mas Ari Ginanjar, YSQ, kemudian Mas Mario Teguh, dari Tantowi Public Speaking School, dari Ganesha Public Speaking School Bandung, dan semua people hari itu hadir Kak. Dan ternyata men-zoom satu slide ini. Pembicara berkarakter di beberapa negara. Sekarang kita lihat Amerika Serikat. Pembicara berkarakternya adalah 11,5% teman-teman. Mungkin dari sampel seorang Barack Obama mungkin. Sampai 11,5%. Kalau kita melihat di negara lain Jepang. Anak-anak TK SD udah dilatih dia bicaranya teman-teman.
Dia udah dilatih bagaimana memarketkan sebuah produk dan customernya itu diyakinkan oleh gaya bicaranya. Itu anak TK dan SD. Walaupun mungkin dengan produk yang sangat sederhana, apalagi level high school. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika. Korea Selatan hampir sama 11,5%. Kita lihat lagi negara lain. Malaysia, tetangga kita, pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya 2,1%. Kita merapat dengan kedisiplinan orang Singapura. Di Singapura 7,2%. Kalau melihat satu gambar ini, pasti you sekarang lagi menunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen nih Pak Chandra? Kenapa di APP diadakan materi public speaking? Paling tidak harus balance lah dengan negara-negara lain paling tidak. Terbukti Kak, Indonesia hasil surveinya adalah 1,55%. Ternyata di Indonesia itu banyak banget pembicara yang keren, profesional, tapi karakter itu loh Kak yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar materi, tapi action Kak. Maka people, bisa gak kita sama-sama hari ini untuk menyimpulkan, oh iya berarti I need it public speaking. Saya butuh nih public speaking ini. Sekarang saya minta Kak, sebelum menuju ke segmen ketiga, yuk fokus sebentar teman-teman ya. Ini pas banget. Kalau kemarin banyak yang ke on cam nih di beberapa kampus, sekarang pas banget ini on cam hari ini. Yuk fokus ke satu gambar ini. Saya akan bukan materi tentang hipnotis, bukan Kak, bukan. Saya nggak mau hipnotis hari ini. Tapi saya minta yuk fokus ke satu gambar yang saya munculkan hari ini. Karena saya melihat dari sorotan mata Anda tadi di 1 menit pertama, banyak yang mungkin berpikir, Pak kayaknya jujur Pak, kalau materi public speaking itu kayaknya itu bukan materi saya Pak. Saya nggak butuh bicara deh kayaknya Pak. Kayaknya udah deh saya mau jadi ibu rumah tangga aja deh Pak. People, ibu rumah tangga butuh bicara. Hanya 3 kata loh ibu itu ngomong. Nah, sini sayang. Dia dengan senyuman bicaranya, dari hati bicaranya. Anak itu mengatakan, tahu nggak? Dia mengatakan di depan kami di satu hall, dia berteriak, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini sayang. Hanya 3 kata, tapi dalam banget. Anak itu sampai merasakan terharu, dia rindu kalimat itu dari ibunya. Ibu itu belajar public speaking dengan kita, hampir weekly, seminggu sekali di Sidoarjo. Karena bicara dari hati. Nah, sini sayang. Coba kalau ngomongnya kalimatnya sama tapi cara ngomongnya berbeda. Nah, sini sayang. Sayang, sini. Itu anaknya kabur lah udah pasti itu. Gak nyaman dia dipanggil kayak gitu kan. Yuk, kita kupas hari ini. Anda lihat, tanpa kita sadari bahwa ranah bicara itu udah kita rasakan beberapa tahun silam. Sampai Anda kuliah pun, Anda pernah menulis diary keseharian Anda. Mungkin hari itu ketika SD, SMP, SMA. Anda pernah melihat atau merasakan gaya bicaramu saat TK hari itu? Anda pernah merasakan gak gaya bicaramu saat SD hari itu? Pernah ingat gak ketika you ngomong ketika level SMP hari itu? You bicara depan orang ketika you lagi di level SMA hari itu? Pasti berbeda Kak. Suatu saat you akan ketemu dengan orang-orang ini ketika Anda sudah kuliah hari ini, dan you ngomongnya juga harus berbeda. You ketemu anak TK, hai anak-anakku apa kabar hari ini? Ya Allah, nah ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehat nah hari ini. Mereka suka gaya bicaramu. Ketemu anak SD sama. Maka ungkapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, khotib al-hasabi ukulihim. Kalau you bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Dia orang otak kanan, dia orang otak kiri, dia level SD, level SMP, atau level SMA. Karena Anda pun pernah merasakan seperti mereka teman-teman ini Kak. Dan ketika saya mengatakan ini, pasti sekarang lagi berteriak, Pak Chandra, tak perlulah kau bicara tentang itu sudah lewat Pak Chandra. Masa TK sudah lewat, aku sekarang udah mau kuliah, udah mau wisuda Pak Chandra. Impianku sekarang satu aja Pak Chandra, aku ingin cepet-cepet wisuda, aku ingin cepet-cepet berkarir, aku ingin cepet-cepet nanti aku pakai toga kebanggaanku Pak Chandra. Aku pakai toga, pakai jubah di kampus Anda, dan saat itu Anda dipanggil oleh MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Anda bisa pernah membayangkan gak hari itu? Bahasa tubuh Anda lagi bicara hari itu, happy banget hari itu Anda. Kostum Anda lagi bicara hari itu, orang-orang, wow, semua mata tertuju juga pada Anda di saat menggunakan toga ini kan? You pernah gak membayangkan? Ketika Anda membayangkan hari ini, biar Tuhan yang akan menjawab dan mengangkat doa Anda menuju ke arasnya kawan.
Saya bicara benar-benar from the bottom of heart. Kalau biar Anda pun merasakan hal yang sama. Tapi ini tidak terjadi di satu kampus di Manado hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Anda lihat tayangan video ini, saya akan munculkan depan Anda. Ketika orang ini, dia bukan orang yang cum laude, bukan nilai yang tertinggi, Kak. Tapi dia kalau bicara amazing. Karakternya luar biasa. Dia bukan anak yang hebat, dia bukan anak yang cum laude, dia bukan orang berprestasi. Tapi di saat hari wisuda, karakter dia lagi bicara di depan semua orang yang hadir hari itu. Anda sekarang lihatnya dengan mata. Tidak cukup. Tapi Anda harus melihatnya dengan hati dan dengan cinta. Anda lihat, semua bahasa tubuhnya bicara. Tanpa dia bicara pun dengan lisan. Tapi sorotan matanya, tangannya, bajunya berbicara di depan kita, teman-teman. Materi public speaking luas, bukan hanya ceramah. Tapi ini menunjukkan tanpa dia bersuara pun, tanpa dia bicara pun, sujudnya dia di kaki sang ayah, itu menunjukkan karakternya. Semua mata tertuju kepada dia, audiens sorotan matanya menunjukkan bahasa tubuhnya. Anda lihat kak teman-teman, bukankah Anda merindukan hari itu betul? Suatu saat Anda dipeluk oleh orang tua Anda dan Anda dibanggakan oleh mereka. Cukup kak? Baru bicara seperti ini, banyak di antara Anda yang mungkin matanya berkaca-kaca. Kenapa teman-teman bisa seperti itu? Karena saya bicara dengan hati didukung oleh audiovisual dan Anda merasakan, oh Pak Chandra, saya berserasa betul-betul masuk ke ranah dan saya diwisuda hari itu. Bukankah ini juga pernah kejadian di satu kampus? Februari 2019 kami hadir di situ teman-teman. Saya akan cerita dulu depan Anda biar Anda mengkeep dulu kemana nanti ending dari cerita saya hari ini. Ini kampus UIN Arani di Aceh. Harapan dan impian dari seorang mahasiswa yang namanya Rina Maharami hari itu. Dia berharap, Pak Chandra, aku ingin kali nanti di wisuda dan aku nanti bisa peluk orang tuaku Pak Chandra. Aku nanti berikan toga untuk orang tuaku Pak Chandra. Sebagai bukti aku berikan hadiah untuk orang tuaku yang sudah berjuang untukku. Tapi Tuhan berkehendak lain teman-teman. Rina Maharami viral di media sosial hari itu. Seminggu setelah kami mengisi motivasi hari itu people. You tahu apa yang terjadi? Ini Rina Maharami anak Lok Semawe ini tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau wisuda. Dan ketika disambut oleh MC nama Rina Maharami yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Tanpa dia bicara pun, bahasa tubuhnya dia bicara. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa teman-teman. Anda harus mengatakan kalau public speaking tidak hanya bisa mengandalkan lisan, tapi bahasa tubuh, sorotan mata. Anda lihat deh, Bapak yang satu ini sangat penuh dengan cinta dan luar biasa. Ketika disebut nama almarhumah, tak ada yang mengira kalau ayahnya yang akan tampil ke depan. Lihat baju yang dia pakai, sangat sederhana teman-teman. Lihat baju yang dia pakai, sangat sederhana, simplicity, luar biasa di jiwanya sang ayah ini. Tetapi cintanya istimewa. Dia mengatakan aku bangga punya seorang putri, dia sarjana walaupun dia almarhumah. Kenapa saya katakan di depan Anda? Saatnya you katakan, oke Pak Chandra, hari ini saya akan buktikan. Di manajemen APP, bukan hanya lisan saja yang bicara, tapi bahasa tubuh pun harus bicara. Bukankah hari ini pun Anda lagi rindu untuk memeluk orang tua Anda? Dan saat itu pelukan Anda itu memberikan power yang luar biasa. Karena ternyata energi bahasa tubuh saat bicara itu mempengaruhi orang yang kita hadapi.
Anda lihat deh gambarnya teman-teman. Anda memeluk orang tua Anda memeluk orang-orang tercinta Anda, 5 detik aja itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Just 5 seconds you hug your parent, Anda memeluk ayahmu, ibumu, hanya 5 detik itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Dan yang terakhir adalah bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Ini adalah bahasa tubuh, Kak. Jadi ketika Anda lagi bicara di depan orang dan bahasa tubuh Anda positif, itu bisa meningkatkan kecerdasan otak Anda dan orang-orang sekitar Anda. Itu energinya positif, teman-teman. Jangan sekali-kali Anda memarketkan produk, memarketkan sebuah project dan Anda lagi bad mood hari itu. Oh, itu bad mood Anda akan dirasakan oleh orang sekitar Anda. Saya nggak mau loh teman-teman APP yang kelas A ini ketika you tampil lagi bete, you percaya nggak orang-orang sekitar Anda akan merasakan kebetean Anda? Mereka akan mengatakan, ini kayaknya orang lagi bete deh ngomongnya. Itu gak enak banget loh, Kak. Apalagi nanti you suatu saat mungkin jadi dosen, Kak, seperti Ibu, seperti Bapak Kaprodi. Dan nanti mahasiswanya mengatakan, Mas, kayaknya lagi bete ya Mas ya? Lagi mager ya Mas ya? Kok ngomongnya gak enak banget sih Mas? Bahasa tubuh Anda itu dirasakan oleh audiens Anda. Kalau Anda mengatakan, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya dari APP loh, saya kelas A. Kalian sehat gak semuanya? Kalau you ngomongnya kayak gitu, you aja gak sehat, Kak. Gimana orang mau sehat? Tapi kalau ngomongnya you punya spirit, selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya bangga hari ini dari manajemen APP, dari APP manajemen pemasaran, dan hari ini saya bertemu dengan kalian semua gitu. Spirit, Kak, sebete-bete Anda, sebad mood Anda, tapi ketika Ayu tampil depan customer, depan konsumen, zerokan jiwa raga Anda, berikan energi positif, saya yakin goal to produk, Kak, depan orang-orang sekitar Anda. Begitu dong teman-teman. Maka dari semua yang saya sampaikan hari ini, Anda tanpa Anda sadari sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Dari cerita tadi orang Manado, dari orang Aceh, dari semua cerita yang saya katakan tadi, dari tentang Kepulauan Solomon, 3 cerita yang saya sampaikan di awal, Anda tanpa Anda sadari sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Mungkin ini pernah Anda disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang terhormat di kelas Anda, bahwa kalau you bicara harus nice opening. Nice opening itu penting, Kak. Bagi saya pribadi, saya mungkin banyak yang saya nggak kenal dengan Anda hari ini. Baru bertemu dengan frame Zoom hari ini. Tapi saya udah niat 5 menit sebelum saya tampil, saya harus nice opening hari ini. Kostum saya ini sudah berafirmasi dari 1 hari 2 hari sebelumnya setelah Pak Kris ngasih tahu nice opening. Saya harus nice opening. You juga sama, ketika you bertemu dengan orang nanti 2 jam sebelum itu, you harus niatkan dalam diri, saya bicara di depan konsumen, saya harus nice opening. Dan itu sangat kuat banget teman-teman. Nice opening kayak gimana sih? Salamnya antusias dong, Kak. Salam yang antusias itu akan memberikan pengaruh. Selamat siang semuanya. Angkat voice-mu di atas 30%. Kalau saya langsung off air hari ini di depan Anda, saya akan bawa nih grafik audio. Ketika you ngomong depan mikrofon, mau condenser atau dynamic microphone, you akan ketahuan, vokalku berarti kecil ya Pak ya? Iya. Itu dari grafik audio itu. Kalau hari ini mungkin tak bisa karena waktunya sempit, Kak. Nanti suatu saat kalau saya datang ke kelas Anda, saya akan coba you maju ke depan pakai mikrofon. Kira-kira vokalmu segimana kalau bicara? Low voice, medium voice, atau high voice? Salamnya antusias. Yang kedua adalah introduction. Seperti Ignatius tadi, Tegar Saputra memperkenalkan diri dengan nice. Dia efektif, efisien bicaranya. Berikutnya mainkan emosi audien. Hari ini dari 2 cerita tadi, saya memainkan emosi Anda, people. Banyak di antara Anda yang berkaca-kaca gara-gara cerita saya. Kira-kira gara-gara apanya? Gara-gara ceritanya, gara-gara gambar audio visualnya? Bukan, Kak. Bukan itu. Bukan gara-gara gambarnya, bukan gara-gara backsoundnya, bukan gara-gara isi materinya. Itu tidak penting menurut kami. Yang penting adalah karena cara kita ngomongnya, teman-teman. Jadi dalam zona bicara, kapanpun Anda bicara, ingat Kak, 97% adalah how to say, cara kita ngomong. Anda ulangi ya. Kalau kita ingin menggolkan sebuah produk di depan market, di depan konsumen kita, how to say, cara kita bicara harus 97%. Tapi what to say, isi pembicaraannya hanya 3%, teman-teman. Jadi tadi di antara Anda yang terbawa emosinya ketika saya menceritakan tentang cerita Manado dan Aceh tadi, karena saya mengandalkan how to say, 97% cara saya ngomongnya ya kayak gitu, teman-teman. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini.
Teman-teman, saya punya cerita nih. Dulu kan ke Manado, ada yang di wisuda, tiba-tiba ada yang telat datangnya. Intinya sih dia ayahnya lagi sakit, didorong pakai kursi roda, dia sujud tuh di kaki ayahnya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, banyak lah you di antara you yang tertawa. Oh iya, nggak ngaruh juga ya. Akhirnya kita lagi jadi tertawa gara-gara cara kita ngomongnya yang nggak enak. Oke, dan ini yang berikutnya, yang keempat adalah selain nice opening, sampaikan tujuan Anda. Anda men-sharekan produk di situ, sampaikan tujuan Anda. Goalnya kemana dari produk yang Anda sampaikan di depan customer Anda. Berikutnya adalah smile face and smile voice. Ini yang paling penting teman-teman. Smile face and smile voice. You bicara di siang hari seperti ini Kak, itu tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi yang mendengarkan. Percaya nggak? Apalagi Pak dosen, Bu dosen kalau ngajar after lunch. Udahlah itu tantangan banget tuh. Tapi bagaimanapun seorang professional speaker, dia harus tetap kelihatan smart di depan audiensnya. Tiba-tiba teman-teman yang kelas A ini diminta oleh Pak dosen, Bu dosen untuk men-sharekan produk after zuhur di siang hari, di saat terik panas matahari. Anda harus langsung simulasi di lokasi, di tempat. Jadi Anda merasakan, ya Allah Pak, bete banget gue hari ini gitu ya. Produknya sudah Anda bawa, habis itu you ngomong di depan customer di saat Anda lagi bete kayak gitu. Anda percaya atau tidak? Di situ orang akan merasakan kebetean Anda. Lebih baik Anda tunjukkan smile face and smile voice. Anda tampil di situ. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, apa kabar? Kami dari manajemen pemasaran Pak. Gitu kan, itu lebih nice. Smile face and smile voice. Smile face mungkin you pernah mendengar, tapi kalau smile voice, smile voice itu apa? Smile voice itu kita ngomong di sini di studio, orang di luar sana akan mengatakan yang mendengar, itu Pak Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio itu ngomongnya dia menggunakan senjata smile voice. Kita nggak ngelihat orangnya teman-teman. Kita kan hanya dengar suaranya kalau penyiar radio. Tapi luar biasa. Dia menggunakan smile voice. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Hari ini menyapa ruang dengar Anda. Satu tembang dari albumnya Noah dengan separuh jempolku, gitu ya. Itu ngomongnya sambil tersenyum, Kak, itu indah. Jujur deh nak. Nanti yang ngomong depan kamera, kalau tadi Ignatius masih mengeningkan cipta wajahnya ya. Nanti akan berekspresi setelah ini. Ignatius, show you smiling now. Tunjukkan senyuman terbaikmu Ignatius Tegal Saputra. Nah, itu kan enak dipandang. Oke, thank you Tegal Saputra. Smile face and smile voice. Dan berikutnya adalah hindari awal negatif. Jangan sampai you lagi men-sharekan produk, lagi awal-awal pertama di 1 menit pertama ya Anda gagal gara-gara produk yang Anda bawa salah. Anda memasarkan produknya produk beauty gitu, tentang kecantikan, yang Anda bawa tentang material. Berarti Anda salah produk di situ. Hindari awal negatif. Nanti customernya banyak yang kabur di 1 menit pertama. Berikutnya adalah entertain your audience. Selain saya memainkan emosi Anda hari ini, saya mengentertain Anda hari ini teman-teman. Saya mencoba menghibur Anda, saya mencoba bikin you happy dengan menggunakan smile face and smile voice. Maka saya akan mencoba hari ini. Jadi ada materi public speaking itu kan 70% lebih ke simulasi ya. Ini adalah public speaking part 1. Saya akan mencoba hari ini. Kita akan tunjuk, mohon izin Bu dosen, saya akan tunjuk satu di antara Anda untuk bicara hari ini. Saya minta di samping Pak Christian, ada Hori Awaldi. Kayaknya kaget banget Hori ya. Tenang Hori, tenang. You berdoa dulu silakan. You introduce yourself. Selamat pagi atau selamat siang, saya Happy Chandra dari Jakarta. Pakai namamu Kak. Selamat siang, saya Hori Imam Awaldi dari Jakarta Selatan. Oke. Pertanyaannya adalah, Hori Awaldi, apa yang you dapatkan hari ini hampir kurang lebih 1 jam saya bicara? Oke, bicara harus dengan baik, bicara jangan menghentak, terus bicara itu penting, jangan penting bicara. Terus juga tadi materi tentang orang Solomon yang sikapnya primitif but goals, dan juga kita harus
feel audiens itu ada dari mata, cara duduk, dan cara penyampaian. Amazing, Terima kasih. amazing. Hori awal nih mencatat betul berarti dia ya. Pasti yang lain nih sekarang lagi banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang dipilih, jangan sampai gue yang dipilih, jangan sampai gue yang dipilih, jangan sampai gue yang dipilih. Gak sesuai dengan yang muncul di kamera kami ini. Di sini ada wait. Yang oke, operator memberikan signal female voice. Siti Aisyah. On kan mikrofonnya Siti Aisyah. Baik. Oke, introduce yourself. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Siti Aisyah dari Bogor. Bogor. Bismillah, Siti Aisyah, Bogor. Apa yang didapatkan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini tadi itu berbicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kemudian berbicara itu menggunakan mind, heart, dan spirit. Amazing. Ya, kemudian yang barusan ini ada skill public speaking. Yang pertama di opening itu harus salam yang antusias, introduction, memainkan emosi audiens, Yes. menyampaikan tujuan, smile face and smile voice, hindari awal negatif dan menghibur audiens. Amazing. You mencatatkah di situ? Ya, Pak. Oke, good. Satu lagi, male voice. Male voice. Saya minta ada Andi Alfian. Mas Andi Alfian. Mas Andi Alfian lagi di mana posisi? Lagi di rumah. Oke, sepi sekali rumahnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andi Alfian dari Jakarta Utara. Siap, Mas Andi Alfian. Saatnya yuk bicara Mas Andi. Public speaking part 1 itu harus nice opening. Apa saja tuh Mas Andi? Kenapa Pak? Dalam ranah public speaking itu harus nice opening. Tadi yang saya sampaikan ya. Kira-kira apa aja tuh yang harus you sampaikan depan kita? Bagaimana caranya kita yaitu saling kontak mata Pak, dan bahasa tubuh yang ada, dan juga intonasi suara, sehingga orang yang mendengar suara kita itu bisa merasakan juga apa atau memahami juga apa isi yang kita berikan kepadanya. Oke, enough Mas Andi Alfian, thank you. Nanti dari 3 atau 4 pembicara ini kita akan evaluasi nanti di segmen berikutnya ya teman-teman ya. Thank you yang sudah berkomunikasi dengan kita hari ini. Satu hal yang perlu kami sampaikan di depan Anda tentang public speaking part 1 hari ini. Setelah itu kita bisa menuju ke satu segmen ini people. Anda fokus kembali ke screen yang akan saya sampaikan bahwa kenapa banyak orang-orang di luar sana sebelum pandemi ini mereka antri untuk belajar public speaking tentang skill komunikasi. Mereka harus berbayar per 15 menit gitu kayak datang jauh-jauh dari Payakumbuh, datang dari Pekanbaru. Karena apa? Salah satunya adalah semua yang hadir hari ini dan semua yang datang ke tempat kami hari itu mereka harus move, bergerak. Tidak ada teman-teman yang di kelas A ini yang merasa dirinya tertinggal tapi harus move, harus bergerak. Kenapa? Karena dalam hal zona bicara, dia menyadari bahwa dirinya harus move, menggerakkan jiwa raganya saat bicara. Dia harus move, menggerakkan lisannya untuk bicara. Matanya juga ikut bicara. Kostum yang dia pakai juga ikut bicara. Semua tidak bisa mengelak teman-teman, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Saya ulangi, hari ini perubahan sudah terjadi. Gaya bicara Anda pasti berbeda dengan gaya bicaramu 10 tahun yang lalu. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kalau gaya bicara Anda yang di kelas A ini sama dengan 10 tahun yang lalu, kita siap-siap dilindas oleh zaman teman-teman. Kalau gaya bicara kita sama ketika waktu kita di SMA, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Berarti kita saatnya berubah. Berubah gaya bicara kita, berubah pola pikir kita, karena zaman pun sudah berubah. Kenapa?
Berubah itu baik teman-teman, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya kita harus move, bergerak dalam hal public speaking sekalipun. Karena semua yang hadir hari ini, yang bicara on cam hari ini, berarti dia, Pak Happy, saya udah niat untuk menghijrahkan diri saya, untuk merubah pola pikir saya lebih baik, termasuk dalam zona bicara. Hijrahkan strategi bicara Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya mungkin belum tahu ada istilah smile voice, belum tahu spiritnya orang Solomon, jadikan itu sebagai motivasi dalam hal zona bicara. Yuk teman-teman, saat tepat untuk menjadi pembicara, tapi bukan sekedar bicara, tapi pembicara yang ngangenin. Kalau Anda diminta untuk memilih, Anda memilih pembicara yang mengesankan atau pembicara yang memuaskan? Kira-kira konsumen Anda merindukan Anda yang bicaranya mengesankan atau memuaskan? Saya minta, di sini ada Salitza Zidna Ilmana. Silakan on-kan audionya. Saya lebih nice interaksi seperti ini. Silakan Salitza Zidna Ilmana, dibaca dulu gambarnya ini. Sebelumnya perkenalkan dulu. Oke, silakan. Selamat siang, saya Salitza Zidna Ilmana dari Bekasi Timur. Amazing, I like it. Nanti kalau ada segmen tanya jawab kayak gitu ya kayak tanyanya ya, jangan terlalu bertele-tele. Ada yang tanya gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya Pak ya, saya itu sebenarnya namanya gini Pak, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin Pak memperkenalkan, jadi kelamaan Kak, orang nunggu, ini kapan namanya muncul ya. Oke, dibaca Kak, Salitza Zidna Ilmana. Saat tepat untuk menjadi pembicara yang ngangenin. Yes, pembicara yang ngangenin, pembicara yang dirindukan. Anda milih mana? Pembicara yang mengesankan atau pembicara yang memuaskan? Salitza Zidna Ilmana. Yang memuaskan. Memuaskan ya, oke, nice. Firda Seliana Bahri, terima kasih Salitza, silakan di-mute kembali. Anda pilih mana Mbak Firda? Pembicara yang mengesankan atau pembicara yang memuaskan? Pembicara yang mengesankan. Kalau tadi Salitza memuaskan bicaranya, kenapa Anda memilih yang mengesankan? Karena kalau sudah terkesan pasti teringat selalu. Amazing, I like it. Terima kasih Salitza, terima kasih Firda. Kita sekarang compare pembicara yang memuaskan. You bicara di depan konsumen Anda dan memuaskan. Itu customernya akan mengatakan, konsumen Anda mengatakan, ya Allah gue puas banget. You ngomong hari ini gue puas banget saya kemarin, gitu kan ya. Dia hanya memuaskan saja 5 menit, setelah itu Anda terlupakan Kak. Dia melupakan produk Anda, dia melupakan Anda sekaligus. Tapi kalau pembicara yang mengesankan, sampai kapanpun Anda akan diingat oleh orang itu. Anda akan di-keep kontaknya, Anda akan diingat sama orang itu. Hari ini pun mungkin saya akan berusaha untuk mencoba menjadi seorang coach, tutor yang mengesankan untuk insan pemasaran ini. Biar saya pun diingat oleh Anda. Seperti Bu dosen tadi, mungkin suatu saat ketemu dengan di jalan atau di mana gitu kan, bisa saling ketemu, saling tegur sapa dan sebagainya. That mengesankan Kak. Jadi semua insan pemasaran hari ini, you harus menjadi pembicara yang mengesankan. Agar you diingat oleh orang-orang sekitar Anda, produk Anda pun diingat oleh orang-orang sekitar Anda. Kalau Anda teriak depan saya hari ini, Pak Happy, saya memang orang pemasaran Pak, tapi saya ingin jadi guru Pak. Yes, apalagi guru Kak. Guru itu harus mengesankan di depan peserta didiknya. Sampai dia nikah pun nanti anaknya itu, anak didik itu, dia akan ingat kepada Anda. Karena mengesankan, Anda pernah punya guru kan, guru SD mungkin. Dan sampai hari ini Anda teringat banget sama guru itu ketika dia bicara di kelas. Dia mengesankan banget. Dan suatu saat Anda ketemu lagi dengan guru itu, Anda mengatakan, Bu, Ibu itu wali kelas saya waktu kelas 2 SD. Saya terkesan banget loh sama Ibu ketika Ibu ngomong A, B, C dan sebagainya. Dan teringat sampai Anda kuliah hari ini. Kenapa? Ya, kalau Anda sekarang Pak Happy, saya udah diasupi public speaking udah sekian lama Pak. Kira-kira saya udah berkarakter apa belum? Ngaruh nggak sih gaya public speaking saya depan orang? Lihat redaksi ini people. Pengaruh atau tidaknya gaya bicara Anda di depan orang, salah satunya adalah lihat ekspresi konsumen Anda saat Anda bicara depan mereka.
Apakah dia welcome? Dia senang banget bertemu dengan Anda, atau baru Anda temui hari itu 1 menit pertama konsumennya udah menolak Anda? Di situ ada speaking strategi yang luar biasa biar mereka jatuh cinta di 1 menit pertama depan Anda. Yang kedua, kata-kata Anda ditunggu oleh mereka. Banyak loh Kak, konsumen yang mengatakan, Pak Chandra, saya suka banget dengan marketing yang kemarin bicara itu. Dia menyapanya indah banget gitu. Banyak yang testimoni seperti itu. Sampai kata-kata marketing itu sangat ditunggu banget sama mereka. Yang terakhir ini, pesan kita akan jadi good memory untuk mereka. Anda menggunakan produk, 1 menit sebelum Anda closing, kayaknya nggak salah loh Kak, Anda ngomong seperti ini di depan mereka. Ibu Bapak terima kasih atas waktunya, salam hormat saya untuk keluarga Anda, semoga sehat selalu Bapak. Itu indah banget Kak. Anda pernah menuju ke bank, mungkin tellernya bicara dan menyebutkan nama Anda di situ. Saya pernah men-training public speaking for customer service, frontliner. Orang-orang yang di depan kita training bagaimana ketika dia bicara di depan customernya, di depan konsumennya. Salah satunya adalah dengan menyebutkan nama. Pernah nggak Anda menuju ke bank dan tellernya menyebutkan nama Anda di situ? Selamat pagi Pak Chandra, selamat pagi Bu Ratna, selamat pagi Pak Bambang. Menyebutkan nama itu sebagai bukti kalau itu memanusiakan manusia, teman-teman. Memanusiakan manusia. Jadi you ketika ngomong depan orang, depan konsumen, sebutkanlah namanya. Gak cukup dengan selamat pagi Pak, maaf Pak, namanya siapa gitu ya. Apalagi kita udah tahu namanya, wah itu udah gagal tuh. Kalau kita belum tahu namanya, maaf Bapak bisa dibantu untuk data kami nama dan dari mana gitu loh Kak. Ya, itu adalah teknik speaking strategi. Jadi kesimpulan di segmen ini adalah kesan Anda di mata mereka, kesan seorang marketer people, kesan orang yang memasarkan sebuah project di depan semua konsumennya, itu akan terjadi di 1 menit pertama. Oke, kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama. Dari mana Pak Happy ketahui itu? Alan Barbara, pakar bahasa tubuh California, pernah memberikan sebuah quote bahwa antara 60 sampai 80% kesan konsumen terhadap kita seorang marketer itu akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Jadi berarti kesan pertama harus mengesankan, teman-teman. Ketika Anda mau tampil men-sharekan proyeknya itu di depan anak TK, ingat seperti saya katakan tadi, berarti dari gaya bicara Anda, kostum Anda, smile face, smile voice Anda itu harus benar-benar powerful in 1 minute, 1 menit pertama. Kenapa? Dari sini Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Oke, kalau tadi kan Samudra Public Speaking Part 1 yang nice opening ya Kak ya. Kalau yang kedua adalah rahasia skill komunikasi atau Samudra Public Speaking Part 2. Mungkin pernah disampaikan oleh tutor-tutor Anda di kelas, tapi saya akan lebih perkuat lagi teman-teman. Rahasia skill komunikasi yang kedua adalah ini ada 3 kunci skill komunikasi yang efektif yang bisa you catat hari ini untuk tambahan materi Anda di kuliah Anda. Yang pertama, educate. Ketika Anda men-sharekan sebuah presentasi di depan customer Anda, educate. Berikan sesuatu yang baru di depan mereka. Andaikan hari ini kisah orang Solomon ini sesuatu yang baru bagi insan di kelas A ini, yes, berarti saya udah menggolkan yang pertama, educate. Andaikan kisah saya tadi tentang orang Manado yang ayahnya tak bisa berjalan di hari wisuda, itu adalah sesuatu yang baru bagi Anda, my people, berarti saya sudah goal di yang pertama, educate. Terus Pak Chandra, kami di orang pemasaran harus gimana? Yes, you juga sama. Anda harus memasarkan produk Anda dan itu jadi sesuatu yang baru bagi customer dan konsumen Anda.
Makanya saya kata-kata di awal, harus berani tampil beda. Jangan sampai produk Anda sama dengan produk pemasarannya di kampus lain, di jurusan yang lain. You harus tampil beda. Pasti akan dikenal teman-teman, karena Anda menyampaikan sesuatu yang baru. Berikutnya adalah entertain. Entertain maksudnya adalah kita menghibur teman-teman. Menghibur audiens itu kalau you menjadi seorang presenter, tampil di stage, Anda harus mengentertain mereka. Dalam hal pemasaran kayak gimana Pak Happy? Dalam hal pemasaran, mengentertain itu bukan berarti Anda bawa produk nih ke mall, habis itu ketemu customer Anda, ketemu konsumen Anda, wah kata Pak Happy katanya kita harus mengentertain mereka. Habis itu customernya dibikin storytelling dulu, dibikin bercerita, dibikin game. Kasihan mereka yang nanti nunggu ini orang mau ngapain gitu ya. Maksudnya adalah mengentertain mereka itu maksudnya ya hibur itu ya cukup dengan Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya senang dan bangga banget bisa bertemu Bapak Ibu hari ini. Keluarga sehat Bapak Ibu? Hanya untuk menyatakan itu saja, itu udah mengentertain mereka loh Kak. Yuk kalau datang ke Cibubur ada namanya School of Human. Punyanya Pak Munif Khatib. Itu di dalamnya diajarkan tentang manusia. School of Human itu sekolahnya manusia. Berarti yang bisa masuk ke sekolah itu hanya manusia. Gurunya manusia, office boy-nya manusia, murid-muridnya manusia. Semua saling memanusiakan satu sama lain. Kenapa? Karena indah Kak. Kalau mau saling memanusiakan tuh indah. Jadi seorang public speaker harus memanusiakan konsumennya, customernya. Walaupun hanya Anda mengatakan, semoga Bapak dan Ibu sehat bersama keluarga. Salam hormat kami ya Bapak Ibu. Seperti itu. Itu udah mengentertain mereka. Oke. Golkan produk ini people. Dengan educate dan entertain mereka. The last, yang ketiga. Explain. Explain pastinya you harus menjelaskan Kak. Jadi 3 kunci skill komunikasi efektif yang ketiga adalah explain. Menjelaskan dengan teknik deduktif dari umum ke khusus. Jadi jangan langsung ke produknya. Jadi ceritakan dulu dong kenapa produk Anda ini di-sharekan di depan customer Anda. Karena ini sangat penting buat dia. Andai kan you men-sharekan produk parfum contohnya ya. Atau elektronik lainnya. You katakan kepada dia, kepada konsumen Anda. Saya yakin Bapak akan berjodoh kalau menggunakan parfum ini. Saya yakin Bapak akan berjodoh kalau menggunakan alat elektronik ini, Pak. Ini cocok buat Bapak yang elegan. Oh, itu indah banget, Kak. Jadi jangan langsung selamat pagi, Pak. Pak, kami dari pemasaran, Pak. Jadi gini, Pak. Ini produk cocok loh, Bapak. Coba deh, Pak. Ini parfum cocok loh, Pak. Nanti itu konsumennya pada lagi bilang kenapa gitu. Nggak ada openingnya, nggak ada intronya, nggak ada apa-apa yang tiba-tiba langsung goal ke ke baterinya. Oke, baik. Maka people, mulai hari ini berarti Anda bisa menyimpulkan. Yes, berarti Pak Chandra hampir 1 jam aku bicara, kau pasti bisa menyimpulkan. Kalau hari ini kita butuh yang namanya smart communication. Komunikasi yang smart, bukan sekedar bicara. Karena yang namanya public speaking, banyak yang takut teman-teman. Hari ini jujur ya saya salut ya. Biasanya kan orang-orang komunikasi yang berani on cam seperti ini Kak. Ini orang-orang manajemen pemasaran di APP ini benar-benar ketika Ibu dosen saja mengatakan silakan on kan kameranya, and you benar-benar siap Bu. Siap Pak Chandra, saya siap on cam hari ini. Ini banyak punten ya, banyak beberapa kampus yang mungkin nggak berani untuk meng-on-kan kamera apalagi dalam mana public speaking karena berpikir wah kayaknya nanti gue disuruh ngomong nih gitu kan. Ini udah siap. Kayaknya Sam Arifiansa juga udah siap untuk bicara hari ini ya. Kaget amat itu Sam Arifiansa. Assalamualaikum Sam Arifiansa. On kan audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Dari mana Sam? Sebelumnya selamat siang. Oke. Yang saya Muhammad Sam Arifiansyah dari Cibinong. Amazing. Dekat dong dengan kita. Bogor, saatnya yuk bicara. Silakan dibaca redaksinya. Yang ini Pak, public speaking. Yes, dibaca lagi Kak. Maaf. Itu aja kan Pak? Iya, itu aja. Silakan diangkat lagi suaranya. Public speaking. Oke, diangkat lagi Kak suaranya Kak. Public speaking. Oke, sekarang eye contact dengan kita Kak. Dengan kamera.
jangan melihat teksnya, tapi melihat kamera. Nah, Oke. oke, siap. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Materi hari ini adalah public speaking. Jangan lihat ke teks, lihat kamera. Baik. Assalamualaikum, saya Muhammad Syamari Fiansyah. Materi hari ini adalah public speaking. Apa yang terbenak di otak Anda sama Rifiansa ketika mendengar public speaking? Yang terbenak di dalam otak saya mengenai public speaking adalah berbicara di depan orang banyak. Oke. Dan bicara di depan satu orang pun itu adalah salah satu skill komunikasi yang masuk ke ranah public speaking ya, Syam ya. Oke. Iya, Pak. Oke, thank you Syam Arifiansa. Good luck. Banyak yang salah paham tentang public speaking. Karena orang yang mengatakan, "Mas, kayaknya public speaking itu kayaknya host deh, ceramah deh, Mas. Jadi kalau kita mau khutbah Jumat, kalau kita mau bicara di mimbar itu butuh public speaking. Kalau kita kan orang pemasaran, Mas Chandra, tak butuh lagi tak bicara public speaking ini." Ada orang Medan itu dari kampus Sumatera Utara, dia teriak itu paling pojok sambil mengatakan, "Pak Chandra, aku ini tak butuh ceramah ini. Aku ini orang marketing Pak Chandra. Kayaknya orang marketing ini tak butuhlah public speaking." Saya katakan, apalagi seorang marketing butuh public speaking. Dan public speaking bukan hanya ceramah. Ingat Kak, manusia perlu komunikasi. Manusia perlu public speaking. Manusia perlu banget materi ini. Kenapa? Tidak mungkin Anda seorang dokter ketika pasien datang dan berteriak, "Dok, saya sakit dok, udah lama dok, sakit perut." Habis dokternya gak ngomong apa-apa. Pasti dia bicara kan? Tidak mungkin dokternya dia pakai bahasa isyarat doang. Pada takut atau nanti dosennya. Itu dosennya pada takut itu pasiennya. Jadi people, manusia perlu komunikasi apapun profesi Anda. Sekarang saya minta di segmen ini saya samakan dengan kampus UI ya 4 hari yang lalu. Siapkan satu kertas dan Anda tulis siapa tokoh public speaking yang Anda suka banget. That's my favorite speaker. Saya suka banget Pak Chandra kalau dia udah bicara. Tulis di kertas dan tunjukkan ke kamera Anda biar tim kami juga mengcapture. Kira-kira saya mau tahu nih, siapakah tokoh public speaking? Silakan Ignatius, Khori, Andi, Ananda Nuraini, Anggun Ramadan, kemudian Firda, ada Agus Kurniawan, Mufidin, jangan lama-lama menulisnya, Reza Ardiansa, Mbak Dinda, Lestari, Muhammad Kala, Seli, Tiara, Yeni, Muhammad Fadli, Aida Nafisa, Anggun, Diva Patria, show on your camera, Salisa, Diva Fitria, Muhammad Hak. Silakan, siapakah pembicara dan Anda suka banget dengan dia saat bicara? Anda nggak mau meninggalkan dia ketika dia bicara, mau dia di YouTube atau di media sosial atau di TV. Adin dia Fajrin. Kira-kira siapa menurut Anda? Mbak Yeni, silakan. Muhammad Syam, Kemal Dwi. Dalam hitungan 5 mundur tunjukkan ya. Reza Ardiansa, tunjukkan ya. 5, operator standby. 4, 3, 2, silakan tunjukkan. Mudah-mudahan kami bisa membacanya. Firda memilihnya adalah Mary Riana. Khori Awaldi memilihnya adalah Hillary Clinton. Good. Lestari, wih, langsung di situ nulisnya Najwa Shihab, tanpa paper itu nulisnya kertas. Najwa Shihab, Mbak Nana berarti. Diva Fitria, bisa ditunjukkan lagi lebih dekat kah? Najwa Shihab. Wah, ini suka nonton Najwa Shihab semua. Oke, siapa lagi nih? Mas Mufidin. Siapa itu, Kak? Boleh saya lihat? Tak bisa melihatnya. Bisa di on microphone? Najwa Shihab juga kayak? Betul, Najwa Shihab juga. Oke. Masya Allah, luar biasa nih. Kompak semuanya nih. Kelas A kompak nih, luar biasa. Ini yang saya belum melihat kameranya nih. Aida Nafisa, Safa Yusanti, Afwanida, Indah Sadrina. Ini di Bu dosennya aja standby loh dari tadi loh. Beliau on kamera loh. Ini nanti jangan sampai mengurangi nilai Anda loh gara-gara nggak on kamera loh, Kak. Oke, good. Amazing. Silakan turunkan kembali. Saya suka sekali kekompakan Anda hari ini. Saya akan compare dengan tim. Ini kelas A nih kompak hari ini. Kita lihat yang kelas besok nih. Saya akan sampaikan kalau hari ini sangat kompak sekali teman-teman.
Kalau ditanya siapakah tokoh public speaking, jawaban Anda sangat beragam, teman-teman ya. Ada di antara Anda yang menjawab Mbak Nana, Najwa Shihab, dan itu jadi favorit ketika di kelas public speaking. Dan dia mengatakan, Pak Happy, kalau Mbak Nana itu kan bicaranya seperti ini ABCD dan sebagainya gitu kan. Oke, saya minta yang memilih Mbak Nana, Najwa Shihab, apa alasannya kenapa Anda memilih Najwa Shihab? Siapa tadi? Tanggung jawab loh, Nak. Yuk, raise your hand yang ingin menjawab. Pak Chandra, saya punya alasan kenapa memilih Najwa Shihab. Ada nggak? Tidak ada. Tak berani untuk bicara. Anda mengheningkan cipta lagi? Oh, saya tanya Lestari Putri Fauzi. Kaget banget Lestari. Tenang Lestari, tenang. Kenapa Anda memilih seorang? Oke, silakan Mas Agus sebentar ya, Mas Agus Kurniawan ya. Mbak Lestari dulu. Mbak Lestari, kenapa Anda memilih Najwa Shihab? Ya, sebelumnya selamat siang Pak. Oke. Saya Sarah Fauzi dari Cibinong. Oke, silakan. Terima kasih. Karena Najwa Shihab itu kan sudah terkenal banget ya Pak. Saya juga udah sering banget lihat Mbak Najwa Shihab itu sendiri. Dan dia tuh berani gitu Pak, sosok wanita yang berani buat speaker gitu Pak tentang banyak masalah atau isu-isu yang sedang terjadi sekarang, dan mewakili seperti kayak masih gayanya tuh milenial banget gitu Pak. Oke, nice, good, terima kasih Lestari Putri Fauzi, Bogor. Gaya bicaranya Najwa Shihab milenial, tegas, dan sesuai dengan isu hari ini setiap harinya. Mas Agus Kurniawan sudah mengangkat tangan dari tadi. Silakan, siapa favorit pembicara yang Anda suka? Saya mau tahu, mau survei dulu teman-teman. Mas Agus, perkenalkan dulu silakan. Iya Pak. Selamat siang, saya Agus Kurniawan dari Bekasi Pak. Silakan Mas Agus. Kalau favorit saya juga Najwa Shihab Pak. Iya. Najwa Shihab juga. Iya. Kenapa Anda memilih Mbak Nana ini? Yang pertama wawasannya luas ya, jadi menurut saya apa yang dia katakan itu berdasar data sih, jadi bisa dipercaya lah karena wawasannya luas. Oke. Yang kedua penyampaiannya itu tegas, jadi nggak bertele-tele Pak. Seperti jadi, itu ya? Kita to the point. To the point ya. Good. Tapi Mas Agus, kira-kira kalau Mas Agus Kurniawan men-share-kan sebuah produk di depan konsumen Anda, bisa nggak seperti Mbak Nana to the point di depan customernya kira-kira? Mungkin kalau ya menurut gimana ya? Bisa kan ya Pak? Kenapa? Karena butuh pengalaman juga kan. Oh, butuh pengalaman. Oke, nice. Oke, terima kasih Mas Agus Kurniawan Bekasi. Yes, thank you. Saya minta yang terakhir nih. Yang tadi memilih Hillary Clinton. Silakan on-kan kameranya. Ya, Pak Chandra, saya milih Hillary Clinton. Oke, kenapa memilih dia? Ini kan sosok dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Saya suka dia karena kita tahu kalau misalnya lihat pemilihan Presiden Amerika Serikat di 2017, dia kan calon presiden perempuan pertama. Itu satu. Terus juga dia kalau speaking saya lihat di YouTube itu kata-katanya tuh pas dan berbicara tentang isu-isu terkini gitu, seperti dia di Senat Amerika itu yang saya tahu aja kayak begitu. Sebenarnya Najwa Shihab juga saya suka, tapi ya sudah sering lihat juga gitu. Jadi banyak tokoh public speaking yang saya suka gitu Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menjawab Mas Agus, Khori Awaldi dan Lestari di Bogor. Dan dari semua jawaban Anda, saya konklusikan ya hampir sama dengan teman-teman kampus lain. Salah satunya adalah banyak mereka yang memilih orang-orang ini. Pertama, Pak Happy, saya kan orang Bandung, saya suka banget kalau beliau udah bicara Pak Happy. Namanya adalah
Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kenapa orang Bandung salah satunya memilih beliau ketika bicara dan itu sebagai favoritnya? Alasannya adalah, jadi Pak Happy, Agim itu kalau bicara itu nggak pernah dia teriak-teriak, tapi kalau bicara walaupun tenang tapi mengesankan Pak Chandra, ngena ke kitanya Pak Happy. Oke, masuk akal. Agim kan bicaranya tak perlu teriak-teriak kan, tenang banget gitu bicaranya. Yang kedua, kalau kamu masuk ke kampus Universitas Bung Karno, webinar public speakingnya, saya yakin jawabannya kira-kira 90% mereka jawab siapa? Presiden Soekarno. Ketika saya tanya kenapa kau memilih Bung Karno, karena kampus kami kampus Universitas Bung Karno Pak Hevi gitu ya. Sebenarnya itu bukan alasan. Ada alasan yang menarik. Kenapa Pak Hevi saya memilih public speaker yang hebat adalah Bung Karno? Kita nggak pernah bertemu dengan Bung Karno, tapi ketika saya melihat sekilas di YouTube Pak Hepi, luar biasa bicaranya. Wah, ada juga yang kayak gitu alasannya. Saya rindu Pak sama Bung Karno. Nah, ketika dia bilang saya rindu dengan Bung Karno, saya rindu gaya bicaranya Bung Karno. Di situ saya tanyakan lagi, Mas, orang yang rindu itu biasanya pernah bertemu sebelumnya. Lah, kita nggak pernah bertemu dengan Bung Karno, tapi kita rindu dengan Bung Karno. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang namanya pembicara yang mengesankan. Tanpa kita bertemu pun udah ada rasa gitu Kak, ada feel. Wah, itu benar-benar diingat sampai kapanpun. Salah satunya adalah Bung Karno itu. Anda walaupun dalam ranah public speakingnya, dalam zona pemasaran, dalam marketing, 5 menit Anda bertemu dengan mereka, Anda harus mengesankan depan mereka. Diingat sampai kapanpun. Dan ada juga yang memilih ini. Sebelum terjadi kasus hari itu Mas Mario Teguh, banyak banget yang memilih ini ya. Dan siapapun yang Anda pilih pasti Anda punya alasan. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah bahwa pembicara-pembicara hebat yang Anda pilih itu bukan berarti Anda setelah itu wah saya harus seperti Mario Teguh bicaranya. Wah berarti saya harus seperti Mbak Nana nih kalau men-sharekan produk di depan customer. Saya harus seperti Hillary Clinton nih kalau ngomong depan orang. No, Anda be yourself. Jadilah diri Anda sendiri ketika Anda bicara. Oke? Maka kesimpulan di segmen ini adalah satu hal people. Anda tidak bisa bicara di depan kalau Anda tidak meng-on-kan tombol ini. Anda tidak bisa menjadi pembicara yang mengesankan depan orang-orang kalau Anda tidak meng-on-kan tombol ini. Apa itu? Pertama, public speaking itu butuh on ini dia. Jangan sampai salah nanti ya Kak ya. Saya akan tanya kepada Anda, mungkin untuk ibu dosen yang akan menanya, apa yang harus di-on-kan dalam public speaking? Apa yang harus di-on-kan sebelum kita memasarkan sebuah project, produk di depan orang? Yang pertama adalah vision, on-kan visinya. Kenapa Anda tampil hari itu di depan orang? Visi Anda apa? Harus jelas teman-teman. Banyak orang yang mungkin dia gugup bicara di depan, dia nervous ketika ketemu orang. Salah satunya karena dia nggak punya visi, nggak di-on-kan visinya. Ada visinya, tertulis tapi tidak di-on-kan dalam hatinya, tidak di-on-kan dalam jiwa raganya untuk menyampaikan proyeknya. Yang berikutnya adalah mission. Selain punya visi, punya misi teman-teman. Apa misi dari proyek yang Anda tuangkan di depan teman-teman? Apa misi dari presentasi Anda di depan mereka? Berikutnya adalah ini dia, collaboration. Bisa gak kelas 2A ini berkolaborasi biar semuanya menjadi public speaker hebat, marketer yang mengesankan? Karena yuk berkolaborasi, teamwork Kak. Saya hadir hari ini harus kolaborasi dengan tim kami. Tidak bisa kami berdiri sendiri Kak. Ketika saya bicara di depan klien kami pun harus berkolaborasi dengan tim dokumenter, dengan tim FD, floor directornya. Semua harus berkolaborasi, you nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin kalau nanti bertemu lagi dengan kelas A, saya akan bikin grup hari ini teman-teman. Dari 34 orang ini dibikin grouping. Jadi 5 orang atau jadi 6 orang. Habis itu you berkolaborasi untuk men-sharekan project Anda di depan saya, depan kamera hari ini. Oh itu akan lebih nice lagi Kak ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting Kak. You memilih manajemen pemasaran, apakah ini passion Anda? Jadikan public speaking ketika ada materi public speaking, jadikan passion Anda. Ketika Bu dosen meminta Anda, Pak dosen meminta Anda untuk men-sharekan sebuah project di depan customer, make it as your passion. Jadikan itu sebagai passion Anda. Oke? Banyak orang yang salah datang ke Mataram. Di Mataram banyak yang salah, banyak yang keliru. Saya tanya itu ke kampus Unram.
Brother, apa itu passion? You tahu nggak jawaban mereka? Hampir banyak mereka yang menjawab gini, Pak Chandra, passion itu artinya adalah sebelum kita bicara, kostum kita harus bagus, Pak Chandra. Lipstick kita harus keren, Pak Chandra. Itu bukan passion, tapi fashion. Itu mah mode, gaya baju, gaya pakaian gitu kan. Kalau ini passion. Apa itu passion? Passion itu artinya ini yang paling penting dari semua. Tadi pagi Ana webinar dengan yang lain. Hari ini saya webinar. Nanti after asar jam 4:30 saya webinar lagi. Nanti malah webinar lagi. And I love it. Saya suka. Ketika Pak Kris bilang, Pak Epi, nanti ada tiga item ya, ada kelas ini, ada 4 gitu ya. I love it. Saya cinta kerjaan ini. Saya suka. Karena itu passion saya. Nah, you masuk ke manajemen pemasaran, jadikan itu passion Anda, teman-teman. Ketika you diminta untuk bicara depan orang, make it as your good and great passion. Jadikan passion Anda. Apa maksudnya? Temukan passion Anda hari ini. Jangan sampai Anda salah pilih. You duduk 1 jam lebih dengan saya, jadikan itu, oh Pak Epi, saya akan jadikan public speaking adalah passion saya. Saya ngomong depan pasangan, saya akan ngomong dengan hati, Pak Chandra. Wah, ketika saya ngomong depan orang pun, saya akan bicara dengan hati. Karena apa? Yuk, kita buktikan hari ini. Siap ya? Jangan sampai gagal segmen ini, people. Sebelum kita tutup segmen closing, Anda tak perlu datang ke Golden Ways-nya Mas Mario Teguh untuk belajar ini. Anda lihat gambar ini, people? Ini adalah gambar jeruk nipis dan ini adalah sering kita sharekan untuk simulasi tentang passion. Karena passion itu you are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau kita cinta dengan zona bicara, berarti saya yakin public speaking pun akan mencintai kita, teman-teman. Itu adalah hukum alam. Kita coba ya. Ada lihat gambar jeruk nipis ini dengan seksama. Sekarang angkat tangan kiri Anda seperti ini, people. Semuanya, bukan melambai tangan. Lestari mah melambai tangan kayak menutup udah selesai kali ya. Gini Kak, semuanya, disaksikan Bu dosen loh, yang angkat tangan nanti turun nilainya. Oke, Mas Agus sudah belum? Oke, nice, siap ya. Saya ambil nih jeruk nipis, saya akan lempar ke tangan kiri Anda dan Anda tangkap, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti peluang ini Anda jatuhkan begitu saja. Siap ya? 1, 2, tangkap, kepalkan juga. Good, nice. Sekarang angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kiri. Like this. Nice, like this Kak. Siap ya? Jangan sampai gagal di segmen ini, people. Saya akan bawa satu alat ini. Saya akan ambil pisaunya, saya akan lempar ke tangan kanan Anda yang kosong itu. Jangan sampai lepas. Kalau lepas, teman-teman, berarti itu bisa melukai orang-orang sekitar Anda. Bisa melukai Anda atau melukai orang sekitar Anda. Karena public speaking identik dengan lisan. Kalau lisannya terpleset, itu bisa melukai orang sekitar Anda. Siap ya? Saya angkat pisaunya, Anda langsung tangkap dan jangan sampai lepas. 1, 2, ambil. Oke, nice. Siap kah? Baru kali ini nih ada materi kuliah kayak gini ya. Sok, bismillah, kita mulai. Arahkan itu pisau ke jeruk nipis. Jangan sampai salah. Mana pisau, mana jeruk nipis, Kak? Mana pisau, mana jeruk nipis? Mana pisau, mana jeruk nipis? Oke, arahkan dan belah sekarang. Mulai, Kak. Dibelah. Jangan sampai itu jeruk nipis hancur dan tumpah air jeruk nipisnya. Kalau tumpah, berarti peluang itu tumpah begitu saja. Oke, dibelah Kak, dibelah. Oke, nice. 1, 2, 3, stop Kak. Disimpan itu pisaunya di depan. Lihat air jeruk nipisnya. Air jeruk nipis, jangan sampai tumpah. Mas Agus udah kayak gini posisinya. Mutiara udah kayak gini posisinya. Bu dosen juga sama. Balasari juga sama. Berarti nggak mau tumpah itu peluang kan? Oke, siap. Ini yang paling terakhir. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda. Dan Anda hirup di siang hari ini. Apa yang Anda rasakan? Saya melihat ekspresi Anda yang ada yang sampai kalau kata bahasa sudah mengaburi gitu ya. Masuk gitu ya. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya juga nggak ada. Dan kita pun on Zoom kayak gini, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking.
Lestari, udah selesai Kak. Udah, turunkan. Saya khawatir nanti selesai acara masih kayak gini di rumah, bahaya nanti diapain sama pembicara nih. Thank you Lestari, husuk banget Anda ya. Udah cukup Kak, udah. Kak, Anda kan udah bilang, wah ini Pak Happy ini menghipnotis kita nih, sampai kerasa nih jeruk nipis ke sini. Oh enggak, ini enggak hipnotis Kak. Ini biasanya kami live gitu di lokasi langsung. Ini di sini aja. Kenapa banyak anak-anak UIN kemarin banyak yang, Pak udah Pak gitu. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Itulah thinking. Anda lihat deh satu tayangan ini people. Ekspresi Anda langsung berubah. Seakan Anda akan merasakan banget tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Betul? Itu namanya adalah passion, thinking. Berarti sebelum kita tampil, thinking kita harus benar-benar positif. Biar jadi passion kita ini ranah public speaking. Itu people. Waktu kita masih ada kah? Ibu dosen apakah udah selesai? Jangan sampai over nih. Nanti teman-teman banyak yang ini lagi nanti ya. Banyak yang ada kegiatan lain. Oke. Kita masih ada sekitar 7 menit, Pak. 7 menit ya? Iya, 7 menit. Oke, baik. Saya lanjut teman-teman. Ini luar biasa nih. 2 halaman Zoom saya full wajah semua hari ini. Oke, people. Semua yang hadir hari ini, dalam waktu 7 menit yang terakhir ini, saatnya saya harus menggambarkan kepada Anda. Oh, Pak Happy, berarti passion ini sangat penting. Penting dong teman-teman. Kenapa? Kalau Anda bilang, Pak Happy terus saya selama ini, saya kuliah di sini sesuai dengan passion apa enggak ya? Pak Happy selama ini saya belajar public speaking, belajar kuliah apapun, itu jurusan apapun, atau materi apapun, itu passion saya atau bukan Pak Chandra? Salah satunya adalah Anda cek ketika saat pagi datang. Ketika Anda liburnya hari Sabtu dan Minggu, ya, Anda liburnya Sabtu dan Minggu, Anda paling senang banget dengan hari Jumat, betul? Jumat sore itu Anda senang banget dan mengatakan, ya Allah, akhirnya Sabtu Minggu besok akan datang lagi, gue bisa jalan-jalan, gue bisa hang out dan sebagainya, ya kan? Sabtu senang banget, Minggu apalagi, Minggu pagi you happy, Minggu senang banget, Anda bisa kemana-mana, Minggu sore ada senang banget, malam Senin pas maghrib atau Isya ada berkumandang, Anda merapat ke kamar dan mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Sabtu dan Minggu, ya Allah kok ya Allah besok Senin lagi cepet banget ya Allah Senin gitu kan. Kayaknya benci banget sama hari Senin. You masih ingat gak waktu zaman sekolah kayaknya benci banget sama hari Senin, bawaannya itu kayaknya gak mau melihat upacara bendera hari itu, betul? Berarti dari situ Kak udah terbukti kalau itu berarti kita gak cinta dengan apa yang kita lakukan. You tanya, Pak Happy gak capek ngomong terus dari tadi? Because I love it. After asar webinar lagi Kak, I love it. Jadi nggak ada istilah, ya ini Pak Kris nih tega banget nih Pak Kris nih udah ngasihnya di siang hari. Enggak, I love it. Because it's my passion. Jadi jangan sampai Anda pun ketika disuruh sama dosen untuk public speaking, untuk share project di depan customer, tiba-tiba di siang hari, udah. Kalau itu jadi passion Anda nggak bakal berpikir kayak gini. Kasihan hari Senin teman-teman. Senin itu adalah hari yang nggak pernah salah tapi sering dibenci orang. Kasihan kan? Bawaannya itu pengen libur gitu. Itu mahasiswa yang nggak bekerja dengan passion. Akhirnya stres, banyak tugas, banyak worksheet, handout yang terabaikan. Akhirnya dia stres. Khawatirnya kalau teman-teman banyak yang stres, ini yang terjadi teman-teman. Orang yang bicaranya tenang, pembicara yang bisa mempengaruhi orang karena prefrontal cortexnya terjaga. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy saya kok tiba-tiba gak pernah tenang ya kalau ngomong depan orang. Terus Pak Happy saya itu suka galau Pak kalau ngomong depan orang. Ditanyakan tuh korteksnya berarti. Prefrontal cortex itu harus kita jaga my people. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Coba teman-teman kelas A, dahinya di mana? Ya, seperti ini ya.
Ada kemarin yang di sini Kak. Sejak kapan itu dai hijrah ke belakang teman-teman? Dai di sini. Di situ ada korteks Kak. Korteks harus kita jaga. Jangan sampai korteks itu dibikin stres. Anda mau bicara depan orang, tapi korteksnya terganggu. Aduh, lebih baik gak usah ngomong dulu dah. Karena korteks ini adalah ciptaan Allah yang sudah dibuat sedemikian rupa dan jangan dibikin stres. Kalau anak terlalu main gadget, korteksnya akan kena. Mahasiswa yang terlalu main gadget, mulu tiap hari, kayaknya hidupnya nggak pernah lepas dari gadget. Korteksnya akan kena. Kalau korteks sudah kena, ini akan terjadi teman-teman. Dia sulit mengatur masa depan. Kalau korteks sudah kena, dia suka murung bawaannya. Kalau korteks sudah kena, dia bersikap tidak sopan. Kalau korteks sudah kena, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan kalau korteks sudah kena, kurang kreatif dia orangnya teman-teman. Jadi public speaking harus bisa menghantam item-item ini. Saya harus bisa mengatur masa depan Pak Happy dengan gaya bicara. Pak Happy, ketika saya bicara nggak boleh murung Pak Happy. Saya harus sopan depan customer. Dan saya harus peduli dengan customer dan konsumen kita. Dan saya harus kreatif ketika bicara di depan customer kita. Kalau bisa seperti itu, maka korteks kita akan terjaga teman-teman. Maka saatnya saya harus mengatakan depan Anda semuanya my people hari ini. Dalam item yang terakhir before I close it. Sebelum saya tutup. Ada satu hal yang harus saya sampaikan depan Anda dan ini penting. Saya dapatkan ini di semester terakhir di S2 hari itu. Yang pertama adalah kenapa banyak yang gagal saat bicara? Salah satunya adalah karena dia melanggar kode etik saat bicara yang saya sampaikan tadi di awal. Apa itu kode etik saat bicara? Ini dia people. Yang pertama, Anda harus mencatatnya. Kenapa marketer people banyak yang gagal ketika men-sharekan produk di depan customernya? Karena dia gagal dan dia melanggar kode etik. Yang pertama adalah ini dia people. Semua insan yang ada di kelas A ini, manajemen pemasaran ini, you hindari saat bicara. Yang pertama, jangan sekali-kali Anda bicara dan menyimpan tangan di saku. Oke. I repeat again. Jangan sekali-kali you tampil, you presentasi depan Pak dosen, Bu dosen, tapi sambil menyimpan tangan di saku. Baik. Itu tidak elok untuk orang timur teman-teman. Jangankan untuk orang timur. Ketika kami sharekan ini di IIU Kuala Lumpur, di Thailand, mereka juga banyak yang setuju. I agree that. Mereka banyak yang setuju tentang itu. Yang berikutnya, hindari saat bicara, lengan disedekapkan. Seperti Bu dosen tuh. Anda jangan sampai tampil bicara di depan konsumen, lengannya disedekapkan kayak gini. Afwan, punten. Ada yang mengatakan ini arogan seorang pembicara. Kalau you menyimpan lengan dan lengan disedekapkan seperti ini. Berikutnya adalah ini dia people. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kalau Anda bertanya, Pak Happy, saya kok sering gagal ya Pak ya ketika men-sharekan produk saya di depan konsumen. Jangan salahkan konsumen Anda, bisa jadi kesalahan datang dari diri kita sendiri. Bukan dari isi materinya, bukan dari materi yang Anda siapkan, tapi ternyata di bahasa tubuh kita people. Ketika bicara, tangan kita tidak memanusiakan customernya. Ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gini Kak. Biasanya nih guru SD lagi ngawas ujian. Kayaknya tuh nggak lengkap banget gitu ya kalau ngawas ujian kalau tangannya nggak disimpan di belakang. Atau maaf ya orang-orang yang ketika ospek gitu ya. Jangan sampai nih kakak-kakak pengurusnya bicara di depan anggotanya dan tangannya disimpan di belakang punggung. Oke. Berikutnya memainkan tangan tidak wajar. 80% cowok yang gugup, nervous, mainkan tangan tidak wajar. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya bangga sekali ya. Jadi begini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin ya. Ini produk ini penting banget ya buat teman-teman gitu. Udah kacamatanya di sini dipegang, udah kemana-mana tangannya itu. Dia nervous dia Kak. Kalau akhwat perempuan biasanya kalau bicara nervous kemana tangannya? Ke kerudung Kak. Kerudungnya dia lipat. Nah, gitu kan. Anda langsung praktekkan itu kan. Maju mundur. Dia nervous Kak itu udah pasti nervous itu. Udah nggak perlu disurvei lagi.
Mainkan tangan tidak wajar. Dan ini yang terakhir, yang penting. Saya evaluasi dari semua pembicara yang on cam depan saya hari ini. Anda yang bicara hari ini depan kamera, siapapun Anda tadi, sekian orang itu, kesimpulannya adalah Anda semuanya masih banyak yang menggunakan Gravit saat bicara. Dan itu adalah virus banget. Virus dalam zona bicara teman-teman. Banyak orang yang gagal dia men-sharekan produknya tidak sampai closing karena terlalu banyak Gravit saat bicara. Ada yang ingat gak? Ada yang tahu gak apa itu Gravit? Gravit itu like this people. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang nanti tolong habis Jumatan semuanya harus apakah semuanya nah itu itu Gravit Kak. Jangan sampai konsumen kita menghitung Gravit kita daripada materi kita. Nanti konsumennya ini orang banyak banget sih ngomong nya, yuk kita hitung bareng-bareng, yuk lu dapat berapa? Gue dapat 12, ente dapat 15 gue gitu kan. Padahal materinya udah keren, produknya udah keren, gara-gara banyak Gravit saat bicara. Akhirnya banyak yang gagal. Sebelum saya tutup, silakan you bicara tapi tanpa Gravit. Kalau menyimpan tangan di saku, saya yakin you bisa lah. Anda menghindari itu. Lengan disedekapkan, saya yakin bisa lah. Apalagi on Zoom kayak gini kan. Memainkan tangan tidak wajar, Anda bisa menghindari itu. Sekarang Gravit, bisa gak Anda bicara tanpa menggunakan Gravit? Siapa yang berani angkat tangannya? Kalau perlu nanti saya kasih door prize deh buat kelas A. Ada nggak Kak yang berani bicara tanpa Gravit? Nah, kalau udah kayak gini banyak yang mengheningkan cipta. Oh, ada Lestari. Silakan. Lestari. Oke, Lestari. On kan audionya Lestari ya, udah on ya. Lestari, saatnya Anda bicara. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Hampir 2 jam saya bicara. Tanpa Gravit ya, kalau Gravit langsung cut. Silakan. Jadi pada Zoom kali ini saya mendapatkan Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Saya maafkan. Lanjut. mendapatkan materi bagaimana mengenai yang paling poinnya saya dapetin itu Pak tentang 3 kunci skill komunikasi efektif itu sendiri. Apa itu? Yang pertama yaitu yang educate, Yaitu sesuatu yang baru. Terus yang kedua itu entertain, storytelling, games, fun yang seperti itu. Jadi kita contohnya seperti menanyakan selamat siang, nama saya Lestari, bagaimana kabarnya Pak? Lalu yang terakhir itu explain, yaitu deduktif, di mana kita menjelaskan sesuatu itu dari umumnya dulu baru ke khususnya, jadi jangan langsung ke poin langsung intinya. Iya. Oke, good. Lestari mencatat, redaksinya sangat bagus. Ada menyimpulkan keren banget. Gravitnya itu teman-teman dari sorotan matanya lagi nunggu Gravitnya kayaknya ya. Nih ada berapa Gravitnya? Ada berapa nih Gravitnya? Tapi good Lestari, ada berani untuk bicara ya. Saya minta yang terakhir nih. Ada di sini, wait. Reza Ardiansa. Tanpa Gravit ya Reza ya. Apa yang sudah Reza dapatkan hari ini? No Gravit Reza. Silakan. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Saya Reza Ardiansyah dari Jakarta. Oke, silakan Reza. Jadi yang saya dapatkan dari materi ini yaitu public speaking identik dengan lisan atau berbicara. Hal yang dihindari saat berbicara yaitu menyimpan tangan di saku, tangan diselendapkan, tangan ditengkukkan di belakang, memainkan tangan tidak wajar, dan no Gravit. Apa itu Gravit Reza Ardiansa kalau boleh tahu? Gravit. Nah itu Gravit ya. Good Reza. Reza silakan closing Kak. Andaikan saya customer Anda, andaikan saya konsumen Anda, gimana kira-kira Gravitnya, closingnya, tutup. Ini ceritanya sudah ini Pak. Udah, Anda udah, yes. Baik, terima kasih Pak atas. Sebutkanlah nama saya lah nak. Oh ya, sorry. Oke, silakan. Closing Kak. Terima kasih Bapak Chandra telah memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga produk atau barang yang telah dibeli dapat digunakan dengan baik, berguna dan tahan lama.
Semoga juga semoga kita bisa bertemu kembali. Oke. Jalan kesempatan. Lama-lama kayak host ya Reza ya. Good Reza, terima kasih, good luck, amazing, I like it. Terima kasih Reza, luar biasa ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman kelas A ya. Luar biasa, saya merasakan friendly depan Anda hari ini. Terima kasih buat yang sudah komunikatif dengan kita hari ini untuk ranah public speaking. Dan saatnya saya untuk mengucapkan jadilah pembicara yang mengesankan. Oke, dan jadilah pembicara yang dirindukan oleh customer Anda dan konsumen Anda. Kami dari Chandra Production Management salam hormat untuk semua keluarga besar di kampus ini dan salam cinta juga untuk kita semuanya hari ini. Saya Happy Chandra, sukses untuk kita semua. Salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Lagi kerja. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra atas pemaparannya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual teman-teman. Ya, oke Pak Chandra, mudah-mudahan tadi semua materi bisa terserap dengan baik dan bukan hanya sebagai knowledge ya teman-teman ya, tapi juga nanti kalau boleh dan harus nanti Anda terapkan di semua lini kehidupan, entah itu di perkuliahan atau nanti di masa depan Anda. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Chandra dan tim atas kehadirannya. Kami tunggu kembali di perkuliahan berikutnya Pak Chandra ya. Siap Bu, insya Allah. Ya, mungkin nanti akan dipandu oleh dosen lagi Bu Erlita. Oke. Dan saya Fajria mungkin nanti ketemu dengan Bapak di minggu depan tanggal 9. Oke, siap. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau boleh kita kita acungkan jari jempol dulu. Saya akan foto sekali lagi bersama-sama. Jadi tolong yang masih off kameranya tolong di-on-kan. Pak Chandra boleh kalau timnya mau tampil juga boleh loh ini. Kita akan foto bareng-bareng. Timnya malu-malu dari depan Bu. Karena saya yakin yang di balik layarnya Pak Chandra ini pasti banyak sekali tim yang supportingnya. Oke, saya akan ambil gambarnya. Masih di slide pertama dulu. Kita acungkan jempol dulu bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar tahan dulu. Sekarang ada di slide kedua. Oke, 1, 2, 3 gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ya, nanti saya akan share ya teman-teman ya. Nanti setelah ini saya akan share fotonya ke teman-teman. Silakan kalau mau upload di IG. Oh ya Pak Chandra, boleh tidak minta IG-nya barangkali nanti teman-teman ingin Oh iya, nanti saya sharekan ke Pak Kris ya. Oh, siap. Kemudian ini juga hasil hari ini tim juga lagi merecord Bu selama kurang lebih 1 jam lebih dan nanti visualnya maksudnya mudah-mudahan ini buat referensi materi untuk kelas A ini nanti akan saya sharekan ke Pak Kris juga hasil rekaman hari ini. Ya. Baik, semoga berkenan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Chandra. Baik, mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah ya. Kita berterima kasih karena acara kita sudah berjalan dengan tertib dan lancar. Teman-teman juga alhamdulillah tadi saya menyimak semuanya itu sepertinya terkesima gitu. Wah, Chandra ya, luar alhamdulillah biasa sekali. Karena ini satu pengalaman lain ya Pak. Kalau selama ini kan Masya Allah. mungkin mendengarnya hanya dari Bapak Ibu dosen, sekarang ini kan langsung nih Pak dari Mapraksin. Jadi alhamdulillah. saya tadi melihat sorot matanya tuh oh iya ya seperti gitu Pak. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah sedikit banyak melengkapi pengetahuan yang sudah diberikan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat. Dan yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Saya pamit lebih awal untuk prepare next webinar ya. Terima kasih. Thank you Pak Chandra. Mari teman-teman kelas A, terima kasih. Assalamualaikum, sukses semuanya. Pak Kris, thank you. Good luck. Oke, thank you Pak Kris sudah hadir. Oke, saya akan end meeting ya. Thank you.